Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, demi menciptakan kepastian hukum dengan mengeksekusi para tindak pelaku kejahatan ataupun buronan, dan juga kemudian untuk dapat memberi pesan bahwa tidak ada tempat yang nyaman dan nyaman bagi pelaku tindak kejahatan maupun buronan di Indonesia, maka Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia mengeluarkan satu program yang dikenal dengan program tabur ataupun tangkap buronan. Maka dari itu kita ingin mengetahui secara seksama bagaimanakah esensi, presensi hingga pengimplementasian dari program tabur ini agar dapat menegakkan keadilan dan juga hukum yang pantas bagi para pelaku tindak kejahatan di Indonesia. Dan seperti apakah hal tersebut dan kemudian bagaimana peranan PWI untuk dapat mendukung akan lancarnya kegiatan maupun program dari Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia ini. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini, yakni program tabur, tangkap buronan, kejati, tekan koruptor. Nah, untuk menjawab hal tersebut pemirsa, telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat ahli dan kompeten di bidangnya. Saya sapa kepada Anda pemirsa terlebih dahulu kepada yang kami hormati. Selamat sore Bapak Yos A. Tarigan SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kabar baik Pak Yos? Baik. Makin ganteng Pak Yos sudah barunya. Baik, yang kedua pemirsa yang tidak asing bagi saya dan tentunya pemirsa setia TVRI Sumatera Utara, ada Bang Dafarianda Putra Sinik dari PWI. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Kabar baik? Baik. Makin ganteng juga. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kabar baik, dalam keadaan sehat juga kita harapkan pada pemirsa yang tengah menyaksikan kita. Begitu ya Bang Varianda Putra Sinik selaku Ketua PWI. Sekali lagi pemirsa, kami informasikan tema kami adalah program tabur, tangkap buronan, kejati, tekan koruptor. Begitu. Baik, saya akan mulai untuk diskusi ini kepada Bapak Yos A. Tarigan SHMH selaku Koordinator Intelijen Kejati Sumatera Utara. Pak Yos, tadi saya sudah membuka bahwa ini ada program yang baru begitu dari Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia dan juga diimplementasikan di Kejati ini. Boleh diinformasikan pada masyarakat apa yang menjadi esensi maka hadirnya program ini? Baik ya, terima kasih kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah diundang ya. Saya mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kami banggakan Bapak Idianto. Dan kami berbangga hati sudah bisa bersandingan dengan abang saya, Ketua PWI yang saya banggakan dan saya hormati ini. Tentunya tabur tangkap buronan ini bukan yang baru ya. Ini sebetulnya hal lama dan semakin hari semakin dilakukan pergerakan yang cepat dan setiap hari seluruh jaringan kejaksaan khususnya intelijen berada di lapangan untuk mencari daftar pencarian orang, baik itu terpidana maupun statusnya tersangka ataupun terdakwa, untuk kalau dia terpidana melaksanakan putusan hakim ya, kemudian terpidana kemudian tersangka ataupun terdakwa tentunya untuk melaksanakan proses hukum sebagaimana dia tersangka akan dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa berproses di persidangan di pengadilan tipikor korupsi. Demikian. Baik, ternyata ini bukan hal yang baru, namun bisa dikatakan ini penguatannya ya Bang ya? Ya, ini program dari Kejaksaan Agung, turunannya di setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Baik, luar biasa sekali untuk informasi awalnya Pak Yos A. Tarigan. Dan kemudian ingin kita mengetahui secara sesama bagaimana sebenarnya mekanisme dari kerja tim dan juga rekan-rekan dari program tabur ini mengimplementasikannya di tengah-tengah masyarakat begitu. Baik, kegiatan yang kita lakukan ini di bidang intelijen ini setiap hari tim di lapangan bekerja, itu pertama. Cara kerjanya tentunya di zaman sekarang yang era digital, kita menggunakan teknologi digital, IT ya. Dan dengan perangkat-perangkat yang diberikan oleh negara, kita didukung sehingga mungkin seperti yang abang sampaikan tadi, tidak ada tempat yang aman dan nyaman. Untuk terpidana, tersangka, terdakwa. Segera laporkan diri ataupun bila khawatir atau pengacaranya atau keluarganya ke kejaksaan terdekat setempat untuk kemudian diproses. Karena lambat laun pasti akan dapat diamankan.
Nah, kira-kira begitu. Sembunyi dimanapun pasti ketahuan begitu ya, Pak Yos. Sembunyi di mana, Oke. di lubang tikus mana juga, pasti akan akhirnya bisa kita amankan. Pak Yos, ini juga menjadi representasi questions dari masyarakat luas bahwa kalau ini dari pihak Kejatisu menghimbau kepada mereka sebagai tindak pelaku kejahatan maupun DPO agar mau menyerahkan diri begitu, demi tujuannya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka. Apakah sanksi hukuman ini akan lebih kecil daripada mereka tidak melaporkan begitu? Ya, sebenarnya kalau dia terpidana kan kita tinggal melaksanakan putusan hakim. Oke. Nah, ini menghilangkan kekhawatirannya. Tidak ada manusia yang akan merasa nyaman, aman bila statusnya itu diburu. Nah, sedangkan setiap manusia aja ingin situasinya nyaman. Jangankan diburu aparat penegak hukum ya kan Bang? Diburu sesuatu yang nyaman aja kadang-kadang mengkhawatirkan. Apalagi yang tidak nyaman, kira-kira begitu. Nah, tidak ada pengurangan. Tapi apabila dia statusnya tersangka atau terdakwa, bisa ada pertimbangan nanti dalam penuntutan atau kemudian hakim memberikan pertimbangan. Jadi dia punya etikat baik, begitu kira-kira. Oke, dalam setahun ini Pak Yos Atarikan, sebelum ke Bang Farianda, apakah yang menyerahkan diri sebagai pelaku tindak kejahatan ataupun DPO ini sudah banyak melaporkan dirinya? Artinya terbuka mereka untuk mengakui ini bahwa salah dan saya segera melapor kepada pihak terkait. Sudah banyak di Sumatera Utara yang melakukan hal demikian? Permasalahannya di situ tidak ada, sehingga kita butuhkan media ya untuk mendukung, mensupport narasi-narasi pesan-pesan kita yang bisa dibaca oleh masyarakat. Ini harus seperti itu kira-kira. Sehingga sampai semester ini ada 8 ya DPO diamankan. Itu semua karena kemampuan tim untuk mendeteksinya. Belum ada yang terbuka untuk melaporkan iya, melaporkan diri belum ada. Kesadarannya belum ada, gitu kira-kira. Kesadaran dari masyarakat yang berperilaku sebagai DPO ini sampai detik ini dari 8 kasus ya begitu, tidak ada dari bagian mereka yang melaporkan diri bahkan gitu. Yang 8 ini yang 2025 ya semester pertama ini ya kebanyakan ketika tim sudah ada di depan mata di depan mereka masih juga mengelak kalau bahasa kitanya gimana gitu kira-kira. Dan inilah pentingnya juga media sebagai publikasi bahwa Kejatisu ataupun Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia dan juga diimplementasikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memiliki program, artinya tabur tangkap buronan. Jika mereka ingin secara kooperatif mungkin tidak dilakukan penjemputan begitu ya Pak Yos Atarikan. Itu kemudian pentingnya media dalam hal ini adalah ketika kita mengamankan DPO itu menjadi early warning, yaitu menjadi pesan apabila media sudah membuat satu berita kan semua masyarakat baca. Benar. Mereka ya setelah membaca itu, wah ini bahaya nih, atau lebih baik kita menjalani. Karena mungkin saja ada hal-hal orang-orang atau pihak-pihak yang memberi masukan yang salah. Nah, sehingga dibaca berita di media menjadi lurus lah alur pemikirannya, menjadi jernih lah. Ini lambat laun pasti kan yang 8 tahun, 10 tahun, 2 tahun lalu akhirnya kedapatan. Kira-kira begitu. Baik Pak Yos Atarigan, tahan kembali nanti kita akan dalami juga terkait tentang jenis kasus-kasus apa saja di semester awal ini begitu, khususnya di 2025 ini yang telah disukseskan maupun dilaksanakan penangkapan secara langsung oleh tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini. Dan kita beralih ke Bang Farianda. Bang Farianda, ingin sekali kita mengetahui bahwa presensi dari media ini sangat dibutuhkan untuk membentuk sinergitas kepada masyarakat, juga akan perihal bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memiliki program dan hal-hal yang baik juga untuk kita masyarakat. Bagaimana Anda melihatnya? Terima kasih Dinda. Jadi izin Pak Yos. Siapa? Penangkap buronan ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum. Dan menangkap buronan. Ini kan buronan ditangkap nih, DPO, ya kan? Kami melihat ini sangat positif. Setuju. Apalagi di tahun 2025 ini sudah ada 8 ya? 8 ditangkap. Namun, walaupun media itu ya tentunya ini kan suatu berita yang besar ini kan. Jadi kan tentunya berita yang baik untuk kami kan. Tentunya kami mendukung penuh program Kejaksaan
Agung ini kan, yang turunannya ke Jatinggi dan Kejari. Kami memberitakan yang sebaik dapat ya kami memberitakannya kan gitu, sesuai apa yang ada kan gitu. Namun tentunya kami juga perlu menyampaikan kepada kejaksaan agar lebih seleksi dalam memberikan, atau kejaksaan atau kepolisian atau pengadilan, agar lebih seleksi memberikan penangguhan kepada terdakwa kan gitu, atau tersangka kasus-kasus korupsi kan gitu. Karena akibat tidak seleksi tadi itu ya kan, dibiarkan, mereka mempunyai kesempatan untuk kabur. Kan gitu, akhirnya repot sendiri kan yang mencari kan gitu. Menyarankan kepada inilah kan, kepada kepolisian, kejaksaan atau pengadilan untuk kalau memberikan penangguhan itu betul-betul seleksi betul. Jangan sampai memang dia ini memang ada niat kabur nggak? Kan gitu. Kalau dia memang dia ada niat kabur jangan kasih. Oh ini bahaya. Dari awal sudah menunjukkan sikap yang nggak bagus kan gitu. Jadi kalau dia sudah kabur kan repot kan kejaksaan tingginya. Untuk media kami mendukung penuh nih kegiatan Tambur ini. Iya kan? Udah menangkap yang merugikan negara, ditangkap buronan. Itu berita hal yang menarik ya kan? Nah apalagi udah saya baca, saya lihat di Google udah banyak ditangkap ya, yang di Sergi, Madinah, ya kan? Yang di Siantar terkait perzinahan begitu ya. Nampaknya semenjak Pak Yos jadi koordinator Inter, ditanggapi begitu. Nah ini kaki kanannya panjang nih, ngegas, nggak ada ngerem kan? Saya lihat nih siapa nih, ya kan? Rupanya ada Pak Yos di situ. Ini ngeri nih, ya kan? Pak Yos juga mengimbau kan, saya juga ikut mengimbau. Yang merasa lari balik cepat. Ini bahaya. Ini udah bahaya, udah kasih early warning tadi kan. Nah, udah dikasihnya istilahnya peringatan awal ya kan. Cepat, ya kan. Yang kabur-kabur balik. Nggak ada cerita lagi nih, ya kan. Nah, jadi kami menyambut baik. Apa yang dilakukan oleh Kejati, ya kan. Dan mendukung penuh. Kalau bisa jangan ragu-ragu. Tegas, terukur. Kan pastinya gitu. Komprehensif ya. Ya kan, komprehensif, udah komprehensif orang nih. Pokoknya gas aja udah. Nah, jadi dan kita yakin. Nah, ada Pak Yus di situ, kita yakin. Dan ini kalau nanti ada 10 yang buron, 11 ditangkap ini. Nah, saking seramnya di situ ada. Baik, ini luar biasa sekali kalau kita melihat peran media dari apa yang telah diungkapkan Ketua PWI Sumut ini, Abang Daparianda. Lantas bagaimana kemudian PWI Sumut ini mendorong anggotanya untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap kasus-kasus yang tengah dilakukan dari Kejatisu ini? Apa saja poin-poin yang ditekankan kepada anggotanya ketika menyebarkan informasi? Tentunya PWI kan ada pokjanya di sana. Ada Porwakum, Forum Wartawan Bidang Hukum, ya. Pak Yos juga tahu itu, dan kawan dia semua itu. Semenjak Pak Yos kasih Penkum, ini semua nih apa dia nih? Koleganya betul nih, dialah apanya semua. Hasilnya kepala sukunya dialah nih. Dialah, makanya PWI tahu betul. Ketika kasih Penkumnya Pak Yos ini, tahu betul bagaimana dia mengeksploitasi atau menggunakan media nih untuk program kejaksaan tinggi. Kan sukses. Dari mana buktinya sukses? Kejati udah berapa tahun di sini. Itu kan menandakan dia berhasil. Nah, iya kan? Nah, itulah dia. Ada samping ada Pak Yos di situ. Nah, cuma dia keberhasilan dia kan kelihatan. Sekolah sekarang koordinator ya kan. Insyaallah kita doa dia Kejari ntar. Amin. Amin. Biar sering diundang ya Bang. Dengan didudukkan dia jadi koordinator. Ditangkapnya semua ya. Makanya Kejati di tangan Pak Idianto ini luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya Abang Daparianda selaku Ketua PWI Sumut ini terus mendukung apapun yang dilakukan dari Kejati Sumut ini. Kami sejauh positif kami dorong. Kalau negatif kami kasih tahu. Pak Yos ini begini. Betul. Kalau saya tahu. Ini siap. Kami selalu berdiskusi. Ya kan? Penegakan hukum ini nggak bisa sendiri. Ya, betul. Ya kan gitu. Dia juga butuh media. Saya juga selalu mengingatkan Pak Yos gini, siap bang. Dan dia orangnya kooperatif betul. Pokoknya nggak pernah lah komunikasi kami ditelepon 10 jam lagi baru malas, nggak pernah. WA aja langsung balas, ya bang. Itulah lembutnya dia. Ya kan? Kayak orang Jawa ya kan. Ada tarigan ya kan. Saya ingin mendalami
memang peranan Bang Farianda ini sangatlah penting untuk bagaimana kemudian mengemukakan dan juga mempublikasikan media informasi terkait program-program yang tengah diberlangsungkan dari Kejatisu ini. Lantas Bang Farianda, to be honest, secara jujur, bagaimana sebenarnya PWI Sumatera Utara menilai efektivitas pemberitaan media lokal terkait upaya Kejatisu dalam menangkap buronan ini? Apakah pemberitaan ini sudah proporsional dilakukan? Ya, Seperti apa? kami melihatnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan wartawan, media Ya. terhadap program ini sudah profesional. Sudah Bukan proporsional, profesional. profesional. Nah, profesional. Jadi tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada kurang-kurang, semua on the track. Dan masyarakat itu right to know, punya hak untuk tahu. Dan itu kami lakukan sesuai tugas kami. Dan Kejati melalui Kasipenkumham pun sudah terbuka, ya kan, tidak pernah menutupin informasi, sehingga informasi itu dua arah itu berjalan sampai sekarang. Dan konektivitas antara hubungan Kejatisu dan juga PWI Sumatera Utara ini semakin membaik ke depannya. Mesra pun lagi dah. Oke. Nah, tapi nggak tahu nih ya, Ya. setelah apa ini, setelah Pak Yos ini kita nggak, mudah-mudahan lebih mesra. Amin. Harus mesra. Amin. Karena sejatinya Kejatisu ini memerlukan media untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berkaitan tentang kegiatan, program yang akan diberlangsungkan agar masyarakat khususnya wilayah Sumatera Utara ini mendapatkan edukasi terhadap presensi dari PWI dan juga dari Kejatisu. Atas pemirsa, kalau kita berbicara terkait tentang tema kita adalah program tabur tangkap buronan Kejati tekan koruptor, apa saja yang telah dilaksanakan dan berapa jenis maupun jumlah DPO yang telah ditangkap oleh Kejatisu dalam semester 1 di tahun 2025. Sesaat lagi kami akan antarkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara aktif untuk melakukan pencarian dan juga penangkapan terhadap buronan melalui tim tabur intelijen. Mereka bekerja berdasarkan data pencarian yang tentunya ini bekerja sama dengan beragam instansi untuk dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Atas sejauh ini pemirsa, apa sajakah kasus yang telah selesai ataupun yang sedang berlangsung dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara? Kita akan bahas kembali kepada Bapak Yos A. Tarigan SIMH selaku Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Seperti apa ini Pak kasusnya yang sudah selesai dan tengah berlangsung? Ya, putusan pengadilan jaksa sebagai eksekutor melaksanakan. Sehingga apabila orangnya seperti yang disampaikan Bang Farianda tadi sudah keluar demi hukum, maka kita akan mengejar untuk melaksanakan putusan pengadilan. Oke. Baru diserahkan ke lembaga. Demikian juga berstatus terdakwa atau tersangka, dalam hal ini dipanggil secara patut, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian tidak pernah hadir. Tidak kooperatif begitu ya? Ya, itu sudah jelas, tidak hadir, tidak kooperatif. Sehingga kita melalui sarana intelijen mengeluarkan surat DPO. Sehingga melakukan pengejaran, di tracking, dan dapat. Seperti saat ini, kita lagi ngobrol nih kan, ini doa rekan-rekan semua ya kan. Tim ya berdasarkan sistem yang dilakukan oleh top manajemen, Pak Kejati, Pak Asintel, dan semua kita stakeholdernya berhasil. Amin. Baru saja diinformasikan diamankan ya terpidana kasus penipuan dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan di Siantar didapatkan. Kira-kira begitu. Nah, yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, prestasi, bisa kami sebut prestasi ya dalam hal melaksanakan tupoksi ini adalah karena support sistem. Ya, di mana top manajemen itu bekerja. Pak Kejati seperti disampaikan abang kami tadi, memang selalu memberikan himbauan, ya, kemudian memanggil semua tim untuk melihat perkembangan. Bahkan Pak Kejati itu langsung datang ke kantor untuk melihat apa yang dikejar saat ini. Demikian juga Pak Asintel langsung turun ke lapangan. Pak Asintel ada di lapangan ini. Ya, begitu diinformasikan untuk melihat apakah ini A1 atau tidak. Jangan nanti salah sasaran gitu. Sehingga ini menjadi stimulan bagi tim itu merasa dihargai gitu. Dan semua bekerja. Top manajemen dan sistem semua bekerja. Dan ini saya kira memang
bukan hanya dalam pencarian DPO ya, dalam penanganan kasus-kasus korupsi, kejaksaan ya bisa dibilang berprestasi karena hidup ya, top manajemennya hidup dan timnya, sistemnya hidup begitu. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian kasus-kasus yang telah usai ataupun telah selesai dilaksanakan khususnya di semester 1 tahun 2025 ini bisa digambarkan kepada pemirsa apa saja itu Pak kasus-kasusnya? Iya, variasi sih, hampir semua. Yang jelas ada kasus korupsi ada, kemudian pidana umum yang seperti Abang sampaikan tadi ada ya, ada penipuan, ada dia perzinahan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga ada, bahkan kasus perzinahan terhadap pencabulan ya, pencabulan gitu. Dan itu tadi ada 8 kasus gitu ya? Iya, sampai semester ini ada 8. Oke, dan kemudian juga ingin kita mendalami Pak Yos, tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memang fokus dalam mengejar berbagai jenis tindak pidana, termasuklah di dalamnya korupsi, karena sesuai dengan tema kita adalah kejati tekan koruptor. Nah, untuk koruptor sendiri saat ini seperti apa gambaran ataupun yang berada di wilayah Sumatera Utara ini untuk kita ketahui? Ya, seperti apa? Korupsi ya, dugaan kalau dia penyidikan. Kita di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di tahun 2024 ini saya lihat data ya, supaya nggak salah ya, juara 1 se-Indonesia nasional, dan itu dukungan dari teman-teman khususnya Bang Parianda. Ya, saya memang langsung memberikan informasi dan dijadikan berita ya kan. Nah, juara 1 ya, itu kan penilaian dari pimpinan. Setuju. Ya, dengan kuantitas dan kualitas. Artinya kuantitasnya jumlahnya terbanyak se-Indonesia. Nah, kualitasnya pengembalian kerugian negaranya, jenis korupsinya, begitu. Nah, di 2025 ini ya, seperti yang diinformasikan dari bidang Pitsus, ya kan, kita di semester 1 ini ada penyelidikan 11 dan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan 3. Nah, ini 11 ini bisa saja berkembang ya. Nah, potensinya ada, dan di bulan 4 nih ya, mau masuk bulan 5 gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau ditanya apa saja ya, yang segala sesuatu yang menyebabkan kerugian negara dan ada pelanggarannya, perbuatan melawan hukum. Mulai dari infrastruktur, suap menyuap, perizinan ya, di segala sektor ada. Dan khusus untuk di korupsi di dunia pendidikan, kita di tahun 2024 ini di Kabupaten Samosir, BOS gitu ya, dana BOS ya, bantuan operasional sekolah begitu Bang. Ada kemarin untuk diselesaikan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap buronan kasus korupsi dana bantuan BOS di Kabupaten Samosir. Itu OTT ya, tertangkap tangan. Bisa saya ralat itu di Batubara. Di Batubara. Ya, tapi sekolahnya itu SMK dan SMA di bawah naungan provinsi. Dan ini sampai hari ini sudah selesai begitu? Sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Bang Yos, ini pastinya kalau Kejaksaan Tinggi, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini dalam melakukan sesuatu ini mengedepankan berbagai aspek kehati-hatian begitu Bang. Itu bisa harus dijelaskan kepada pemirsa ini aspek-aspek apa saja yang tengah dilakukan dalam Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini untuk benar-benar capai target ini begitu terhadap DPO-nya, supaya tidak ada intervensi-intervensi yang mungkin menghalangi jalannya penangkapan gitu. Saya kira sistem yang dilakukan oleh pimpinan kita dan setiap hari kita disampaikan itu sebetulnya bukan pencapaian, kerja ikhlas. Dengan kerja ikhlas melakukan setiap hari ya, menit demi menit, sehingga kita mempunyai prestasi begitu di setiap bidang itu. Dan boleh kami sampaikan ini semua karena dukungan dari semua stakeholder, instansi lainnya. Karena cara kerja kita di kejaksaan ya, bukan hanya di Kejati Sumut, baik di Kejaksaan Agung. Setiap informasi yang ada di kejaksaan itu, baik dari media, dari masyarakat secara umum, itu langsung kita sampaikan pimpinan dengan kemudian akan dilakukan telaah. Artinya tidak ada yang disembunyikan atau tertutup. Semua secara seperti yang disampaikan pemerintah tadi, proporsional dan profesional, ditelaah. Sehingga itu mendukung cara kerja kita. Kita kan haus informasi. Informasi yang diberikan dari media, dari masyarakat tadi kita telaah setiap hari. Ini kan berarti trustnya masyarakat kita tinggi, percayanya, ya kan? Itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk menjadi pembangun kita, untuk kita bisa berprestasi. Ini sebuah kan dari informasi masyarakat. Ya, baik DPO ini
maupun kasus penanganan kasus korupsi. Kenapa kami sebut DPU juga dari informasi masyarakat? Kita tidak bisa bekerja tanpa bantuan masyarakat walaupun ada teknologi. Di lapangan itu walaupun tim itu pasti secara tertutup ya Bang ya, secara tertutup. Ada, mohon maaf, memang tim itu saya juga pernah ikut ya, menyamar jadi tukang bakso. Ya kadang-kadang pura-pura mengukur air, listrik, kan. Beragam peranan ya Bang ya? Ya, dari mulai karir itu kita sudah ngalamin dari mulai nol karir. Banyak pengalaman lah kita mengamankan DPU ini. Tapi memang tekniknya seperti itu gitu. Oke, dan sampai sejauh ini sukses dengan beragam perannya begitu ya? Iya, dari Kejaksaan Agung memang tekniknya dan cukup matang dan ada pendidikannya di Jakarta Timur. Cukup matang. Baik, terima kasih Bang Yos. Kita kembali ke Bang Farianda. Kalau kita melihat usaha maupun katakanlah suksesi dari program-program yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera ini sudah mantap begitu Bang. Anda melihat keberhasilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara khususnya kepada apa yang dilakukan Pak Yos Atarigan dan rekan-rekannya ini, sudah bisakah kemudian nanti untuk menyuarakan ataupun mempublikasikan informasi Sumatera Utara ini terbebas dari tindak-tindak pelaku kejahatan? Terima kasih Alinda. Saya sama-sama kita mendengar tadi kan bagaimana prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Kejati kan gitu, yang setelah disampaikan sama Pak Yos. Ya tentunya kejahatan itu Adinda, mau sekuat apapun kita, sehebat apapun kejahatan itu tetap ada. Setuju. Namun itu tadi peran tadi itu kejaksaan tidak bisa sendiri. Ya kan gitu, dia butuh media, butuh masyarakat, ya kan gitu. Ya, tabur ini bagian dari tim penangkap buronan itu kan, terkait dengan korupsi kan gitu. Tabur ini juga pasti punya kelemahan. Misalnya anggarannya kan gitu, dia harus punya anggaran. Bukan gampang itu undercover itu. Setuju. Menyamar itu kan gampang. Itu butuh pembiayaan, energi, ya kan? Terutama keikhlasan. Ikhlas. Bicara ikhlas tadi tuh awak seru ya kan? Seru kan itu ikhlas. Kemudian informasi yang dapat masyarakat, mana mau dia masyarakat masih gitu aja. Kita ajak dia dulu makan, tetap pakai biaya. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian pimpinan juga. Karena tadi Pak Yos bicara, pimpinan juga harus memahami situasi di lapangan juga. Kalau pimpinan memahami dan anggota dikasih motivasi, saya yakin semua program-program kejaksaan di seluruh Indonesia berjalan sesuai yang diinginkan. Betul. Tapi terkait dengan kejahatan, mau seperti apapun canggihnya kita menghadapi kejahatan tetap ada. Selagi bumi ini masih ada, kejahatan tetap ada, kan gitu. Cuma meminimalisir yang bisa dilakukan. Itulah terjadi harus ada kekompakan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya kan? Polisi nangkap, kejaksaan menuntut. Jangan pula pengadilan memvonisnya kecil kan? Lama-lama jadi apa dia kan? Jadi ini harus kompak kan itu. Inilah dia namanya yudikatif ya. Iya. Iya kan? Peran kan gitu. Ya eksekutif ya kan. Ini yudikatifnya ini harus kompak kan gitu. Karena orang inilah penegakan hukumnya. Jadi kami tentunya media sejauh itu positif, kami mendukung penuh. Apalagi sekarang ini kan Kejaksaan Tinggi betul-betul menunjukkan kegigihan untuk memberantas korupsi. Kami mendukung. Ya kan? Kalau nanti ada sedikit informasi miring ya kami kritik. Dan Pak Yos ini mau dikritik, Bang. Begini ceritanya lo Bang, dijelaskannya. Ya Dinda ya gitu. Enak komunikasi. Memang ini komunikatif. Dia naik, kami kehilangan sebenarnya sama dia. Saya tanya, ada temannya kompak, Opung namanya. Sama Terigan juga nih. Iya. Tuh Armadi Terigan. Pung, mana Pak Yos Pung? Waduh bos, dia udah ke sekolah. Dia tanya ya Bang, ke sekolah. Udah, terakhir udah. Tinggalnya kita, Jeril. Baik, terima kasih Bang Farianda. Anda menyebutkan berulang kali dengan kata mendukung program-program Kejatisu. Kalau hanya sebatas retorika, mungkin mendukung ini sering akan diungkapkan. Apa saja inisiatif program Anda untuk mendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan Kejatisu? Tentunya sebagai Ketua PWI, saya menghimbau kepada kawan-kawan, ya kan, bicarakan, sampaikan yang keberhasilannya, walaupun kita juga harus punya menggunakan hak kita sebagai social control, tapi harus berimbang loh. Sampaikan juga prestasinya, ya kan. Kami kan membentuk perwakum di kejaksaan, di pengadilan. Ini kan komunikasi sama saya terus.
Ini nih selalu berkomunikasi nih pengurus-pengurusnya. Ngopi-ngopi, kan saya dapat informasi semua. Ada yang kurang pas, saya bilang berimbang. Ya. Jangan nggak berimbang. Karena anggota PW ini menjadi anggota PW itu harus UKW, uji kompetensi wartawan. Salah satu kode etik itu membuat berita yang berimbang. Nggak boleh kita tendensius menyampaikan satu yang musim. Bahkan sekarang narasumber itu harus 2. Konfirmasi harus 2 sekarang, nggak boleh 1 lagi. Benar. Begitulah ketatnya sekarang aturan main produk jurnalistik itu betul-betul harus sesuai Menghasilkan pemberimbangan tadi. Jadi kami bukan hanya sebatas mendukung, kami memang bisa dirasakan pemberitaan-pemberitaan, himbauan-himbauan selalu kami siarkan ya kan. Kalau kami nggak mendukung, kami boikot lah. Apapun prestasi nggak kami buat, diam-diam aja kami. Ya miring-miring aja kami buat kan, itu tandanya. Nah itulah tandanya. Nah, jadi dengan tadi terus asal penangkapan mau share semuanya. Oke, tapi apakah sejauh ini media yang mungkin Abang lihat khususnya di wilayah Sumatera Utara ini tidak hanya mengeluarkan statement-statement positif terhadap kinerja dari Kejatisu, adakah memang tercantum di produksi media ataupun produksi informasi di berita ini yang benar-benar mengkritisasi terhadap kegiatan-kegiatan Kejatisu? Ada saya lihat. Tapi saya minta berimbang. Apa contohnya? Ya, Kasus contohnya ketika memberikan keputusan tentang seleksi apa tadi itu, penangguhan. Ini kan kadang-kadang kami kritik. Dasar apa ditangguhkan? Nah, kan ini kan menjadi apa sama kejaksaan kan atau sama kepolisian. Dasar apa ditangguhkan? Kami misalnya, biasanya kan dia nggak takut menghilangkan barang bukti. Pokoknya barang tidak kooperatif misalnya gitu kan. Nah, ini kan kami awasin terus. Ketika ada terdakwa atau tersangka ditangguhkan, tentunya kami akan mengawasi terus sejauh mana kan, ataukah ini mau digelapkan atau ini tetap lanjut, ini kan tetap kami ikutin ini, nah, kan gitu. Tapi sampai saat ini selama saya ketua PWI ini nggak ada. Kalau ada pasti saya telepon. Pak Yos, itu kayak mana kan ditangguhkan mana dia? Pasti dia kan kalau kabut, ya bang, sebentar bang, saya cek bang. Oh enggak, gitu. Saya kawan-kawan selalu berkomunikasi kepada saya. Ketua, ini gini ketua. Saya sampaikan. Waktu dia, Pak masih kasih penuh, Pak Yos, gini mana nih? Oh ya bang, gini bang, luruskan nih. Saya sampaikan, ini kayak gini. Ya, kadang-kadang kan, kalau saya ngubungin kan cepat ya kan. Karena Pak Yos ini banyak kali yang satu hari itu yang konfirmasi itu bukan 1-2 orang sama dia, puluhan, bahkan nasional pun konfirmasi sama dia. Orang saya sama dia di ruangan dia balik telepon, ntar ya bang, cabutlah saya. Begitulah dia repotnya memberikan keterangan untuk konfirmasi. Berarti kan kooperatif. Jadi makanya saya bilang, makanya setiap ada program-program di kejaksaan itu berjalan dengan yang sesuai dengan yang diinginkan pimpinan. Karena orang yang mengurusinya betul. Coba yang nggak betul yang ngurusinya, pasti ribut itu, gaduh terus. Ya kan itu. Umas itu penting. Setuju. Penting betul. Kalau orang yang tidak memahami bagaimana berhubungan dengan wartawan, repot. Wartawan ini kadang-kadang asal dihubungin, dia menjawab, dia senang. Karena dia tugasan oleh kantornya. Ya kan? Akhirnya dia buatnya asal-asal ya kan? Orang nggak bisa dihubungin, udah menurut dia aja. Nah itulah itu yang jangan. Harus membuka informasi. Karena tadi right to know, masyarakat tuh punya hak untuk tahu. Baik, terima kasih Bang Faryanda, luar biasa, sangat komprehensif sekali untuk kita semua, khususnya saya yang bawakan. Lantas pemirsa, bagaimanakah kemudian, apakah Kejatisum ini memiliki program khusus untuk mencegah buronan, khususnya ini koruptor, melarikan diri sejak awal proses hukum ditetapkan? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk mencegah buronan agar tidak pergi ke luar negeri, apakah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki program-program khusus? Khususnya bagi saya yang awam ini, pernah saya mendengar istilah kerjasama ekstradisi. Apakah ini juga bagian dari itu, Pak Yos? Untuk ekstradisi itu tentunya itu adalah proses penegakan hukum juga. Dan DPO ini terpidana, tersangka, terdakwa, ya. Masuk ke ranah itu juga. Apabila memang ada di luar negeri, ya ada kita perjanjian itu namanya, tentunya akan masuk ke ranah itu. Tapi apabila pertanyaannya khusus untuk DPO ini, selalu ya memang kita kejaksaan ini berinovasi, ya kan, berinovasi dan mengemas segala sesuatu itu. Ya, setiap informasi
Jadi seperti yang dibilang sama Bang Parianda tadi itu, memang yang paling utama itulah undercover. Sistemnya bagaimana si A itu kita kejar. Kalaupun kuat informasi teknologi, kalau orang itu kan pasti mengamankan nggak mungkin dengan simsalabim muncul gitu kan, harus diambil. Memang undercover. Itu Jadi, proses. sistem undercovernya itulah yang dilatih di Kejaksaan Agung dan terlaksanakan di setiap daerah. Dan kalau untuk informasi, menyampaikan informasi ya, mau tertutup, terbuka boleh ya. Jelas kalau terbuka bisa datang ke Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri. Tertutup boleh menginformasikan ke kasih penerangan hukum Humas atau mengirim ke medsos kita. Bisa. Langsung itu pasti akan segera direspon. Nah, kira-kira begitu. Oke, Anda mengatakan berinovasi. Apakah ada ini keterkaitan dengan program-program khusus mungkin? Apa nama programnya Pak untuk bisa kita ketahui atau memang hanya sebatas kegiatannya saja? Kalau sistem undercover ini kami belum bisa sebutkan ya. Belum bisa namanya sebutkan. undercover. Baik. Ya. Itu jelas ya. Seperti yang disampaikan Bang Parianda. Ya. Memang ini harus didukung oleh top manajemen hari per hari. Bahkan bukan hanya secara psikologis ya seperti yang disampaikan Bang Parianda. Dukungan dana juga. Setuju. Dan ini memang diberikan sehingga teknologinya berinovasi dan tim juga memahami itu dengan pendidikan dia berinovasi dan lebih banyak itu di lapangan itu memang kalau dibilang pintar-pintar di lapangan Bang, tapi semua itu jadi ilmu penerapannya kan. Senior itu di lapangan dia jago, akhirnya itu kita terapkan dalam teori nyambung. Gitu. Kira-kira begitu. Lain lubuk dan ikannya. Iya. Lain tempat dan caranya. Jadi betul Bang. Jadi ini tergantung yang mau dilacak yang diambil. Karena nggak segampang itu. Dan memang undercover dan teknologi dan setiap ya saya bilang, hampir setiap bulan ini berinovasi dari Kejaksaan Agung. Ya bisa dibuktikan kan yang dari Kejaksaan Agung gimana tuh? Nanti kok bisa ya? Pertanyaannya kan begitu ya. Nanti kalau dibeberkan nggak ada rahasia lagi. Kabur semua. Namanya undercover, menyamarnya kan, udah ketahuan. Oh dia nyamar ini ketahuan. Baik Pak Yos Tarigan, mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang representatif sifatnya. Apakah ada kendala atas intervensi dari peranan ataupun pihak-pihak mungkin yang lebih tinggi ketika Anda melakukan pencarian ataupun penangkapan saat melakukan keberlangsungan itu kegiatannya? Sejauh ini intervensi sih tidak ada. Tidak ada. Ya kalau informasi begini, ya itu kan kita kan harus melaksanakan secara profesional ya. Nah, jadi nggak masuk itu, nggak masuk itu, tidak akan diindahkan seperti itu. Apakah selama Anda melangsungkan kegiatan ini ada hal-hal yang seperti bujuk rayu datang ke diri Anda, Pak Yos? Kalau secara pribadi belum pernah ya. Belum pernah bujuk rayu dan ya seperti yang disampaikan Bang Parianda, kita kan tahu ini kan ngapain kita dengarkan kalau kira-kira itu memang sesat. Iya, membahayakan. Sesat ngapain didengarkan? Ya sudah kita jalan lurus saja. Bagaimanapun itu gak akan berguna dan gak akan bisa kita laksanakan gitu. Jadi untuk apa? Jangan menjanjikan yang tidak patut. Itu sendiri udah melanggar hukum, nggak boleh. Ya. Dan itu betul, betul itu yang disampaikan betul. Dia on the track aja. Ya. Karena saya lihat juga banyak petinggi-petinggi yang terkena masalah tetap tidak ada tebang pilih, tangkap begitu ya Pak ya. Ya ini ada korelasinya dengan yang disampaikan Bang Parianda tadi, bahwa kejaksaan tinggi tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Jadi saya ini Bang Parianda lah saksinya yang menyatakan memang Bang Parianda selalu memberi informasi baik ke Kasipenkum maupun ke saya. Informasi itu kritik yang membangun. Setuju. Ya. Institusi kan ada man to man orangnya. Ya. Nah, disampaikan Bang Parianda ada loyos begini-begini di sana. Loh, ini kan satu sisi kita kembangkan. Ya. Ini juga meng-cross check man to man kita supaya bekerja bagus. Oh, jangan seperti itu, begini sehingga tidak sesat. Itulah gunanya jurnalistik pers tadi. Kalau kami menyebutnya seperti itu, kenapa? Informasi yang sangat boleh dikatakan A1 itu ya
masyarakat. Tapi apa itu? Media, jurnalistik. Ya, mumpuninya kan begini kan kerucutnya kan ada ketua PWI, Bang kita. Semua informasi itu masuk ke beliau. Ada di seluruh Sumatera Utara kan ada wartawan lah namanya. Memberi informasi ke media. Media sampai ke Bang Parianda, disampaikan ke kita. Nah itu kan suatu informasi. Dan kita nggak kita bantah, kita bukan anti kritik. Ya, menerima ada informasi itu. Sistem itu kita, informasi itu masukkan ke sistem kita, ke pimpinan untuk diperbaiki. Seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali Pak Yos. Kemudian saya juga ingin mendalami sebuah pertanyaan, apakah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memiliki spesifik kriteria dalam menentukan ataupun menangkap DPO ini berdasarkan kerugian negara atau jabatan? Tidak ada. Tidak ada. Semua tolak ukurnya apabila sudah keluar putusan pengadilan, udah inkrah, itu harus. Apabila sudah inkrah, tidak pun dalam dikeluarkan DPO, memang udah harus kita eksekusi. Ya. Nah, namun apabila dia statusnya tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya kita proses dan terbitkan DPO. Memang ini harus kita tracking, kita kejar demi proses penegakan hukum. Nah, apalagi terdakwa kan, nah ini harus kita kejar. Walaupun sebetulnya di proses hukum acara kita ada namanya in absentia. Terdakwa itu bisa tidak dibawa ke pengadilan, diproses saja. Putusan hakim nanti putusannya masuk, ya udah kalau sudah putus harus kita laksanakan. Nah, seperti itu. Oke. Nantinya akan jadi DPO dan dikejar juga. Nah, lebih baik dia ketika dia statusnya terdakwa, ya memang datang, ada di persidangan. Kan persidangan itu terbuka untuk umum ya kan, Bang? Dia bisa sampaikan. Pak Yos, ada yang mau saya tanya. Iya, Jadi Bang. misalnya dia kan kabur. Iya, Bang. Kalau dia misalnya dihukum dia 3 tahun, kan nggak bisa potong tahanan ya? Enggak. Nah itulah dia rugi dia sendiri kan. Kalau dia ditahan terus, itu bisa dibilang potong tahanan nanti ya, dikurangin tahanan dia. Karena ada jalaninya. Betul dia bilang Bang Berada. Itu dia. Bayangin 10 tahun dia baru kita dapat. Itu kan jadi pertimbangan di lembaga. Ya kan, apabila ada remisi. Setuju. Kan tidak mungkin dikasih secara serta-merta. Itu menjadi PB apa semua banyak di sana. menjadi Remisi. pertimbangan yang eksesnya tidak baik, negatif. Dianggap tidak kooperatif. Ya, nggak kooperatif. ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Yos Ataringgan. Artinya memang dibutuhkan sekali sifat kooperatif dari pelaku tindak kejahatan ataupun buronan yang tengah dikejar dari pihak-pihak ini ya Pak. Iya. Begitu. Baik, saya menuju ke Bang Farianda. Bagaimana PWI Sumut menyikapi potensi adanya tekanan ataupun intervensi ketika mengeluarkan informasi terkait tentang penangkapan DPO? Pernah terjadi intervensi? Jadi Adinda, PWI itu organisasi wartawan, Ya. bukan medianya. Yang bisa diintervensi itu medianya. Oke. Apakah pernah mendapatkan hal demikian? Rekan-rekan Kalau di dalam- saya, karena saya pimpinan media saya Medan Post, dari Masyarakat, nggak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah. Jauh sudah berubah sekarang, nggak kayak dulu. Ya kan? Sekarang ditekan di sini, bisa keluar di sini. Ya. Karena tadi itu sekarang nih teknologi digitalisasi kan semua nggak bisa, nggak ada cara apapun. Nah kita contohkan ya kan, mau sekuat apapun kita menutup ya, pasti nanti keluarnya di sisi lain. Ya. Kan malah makin repot, nggak bisa terkendali malah, ya kan? Sebaiknya kita misalnya ada persoalan, kita minta konfirmasi sama Kasih Penkum, kan pasti dia kan ada hak jawab dia yang harus disampaikan nih. Kalau dia beritanya ternyata tidak benar kan mereka kan punya hak jawab. Hak jawab inilah untuk meluruskannya. Daripada ini supaya ditekan supaya jangan keluar ya kan. Sebaiknya mereka buat hak jawab aja ya kan, klarifikasi. Udah selesai. Ya. Karena nggak bisa, sekarang udah nggak bisa lagi main tekan-tekan, nggak ada lagi. Di mana-mana pasti ketahuan. Oke. Iya kan? Bang Farianda, apakah ada mekanisme yang dilakukan mungkin dari PWI dan juga rekan-rekan kita yang mempublikasikan informasi ini dengan Kejatisu ketika mendapatkan informasi terkait tentang buronan? Ada mekanisme tidak yang dilakukan? Nggak ada. Nggak ada. Alami aja. Semuanya keterbukaan ya? Kami pokoknya mereka dapat, mereka sampaikan, kami beritakan.
Nah, ya kan? Nggak mungkin kami yang tangkap ya kan? Tugas kami kan memberitakan Dengan sudah ditangkap. digitalnya udah cepet. Oke. Iya, nggak bisa lagi. Saya cuma kirim ke Iya. Bang Farianda 5W1H udah jadi berita. Jadi berita. Langsung saya share sama kawan-kawan. Kalau mau berita bagus, ini Namanya langsung, wartawan. langsung nangkap semuanya. 5 menit udah tergantung leadnya kan. Makasih ketua, ya kan? Kita share aja 5W1H, mau senang kali mereka. Makasih ketua. Nah, tinggal konfirmasi dia. Bang, kami dapat gini-gini. Ya, katanya, udah. Oke. Baik Bang Farianda dan Pak Yosa Tarigan, kita telah berada di segmen akhir. Kita coba untuk mendapatkan statement yang sangat berarti khususnya pada tema kita program Tabur Kejati Tekan Koruptor. Apalagi mungkin yang Anda ingin sampaikan menjadi evaluasi agar kinerja Kejatisu semakin baik ke depannya. Ya, tentunya kita berharap Kejatisu ini makin semangat ya untuk memberantas korupsi. Kan gitu. Walaupun ya nama manusia nggak ada yang sempurna, tapi waktu itu akan memperbaiki, ya kan? Nah, apalagi sekarang memang Kejaksaan Agung ini memang saya lihat secara nasional udah luar biasa, udah ngeri ya kan? Lebih istilahnya kalau bahasa kita taringnya udah mulai keluar. Setuju. Nah, jadi kalau bisa turunannya juga seperti itu, kayak di Jagungnya gitu, Kejati seluruh Indonesia juga seperti itu kan gitu. Nah, ini sudah Kejati Sumut sudah menunjukkan juga taringnya ya kan. Nah, dan ini harus kita dukung. Hal yang positif harus kita dukung ya kan. Yang nggak positif kita kritisi, ya kan? Yang positif kita dukung. Nah, kerjasama penting dan selama ini Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi kepada wartawan hubungan komparatifnya luar biasa dan mereka sangat terbuka, tidak pernah menutup-nutupin kan gitu. Oke, terima kasih Bang Farianda atas informasi closing statement-nya dan kita beralih kepada Pak Yos Tarigan. Apalagi mungkin yang ingin disampaikan atas keberhasilan melalui program Tabur ini kepada masyarakat seperti apa? Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Pertama khusus untuk DPO ya Tabur, seperti slogan kita, tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi terpidana, bagi tersangka, bagi terdakwa. Segera menyerahkan diri di kejaksaan terdekat karena dengan teknologi yang begitu canggih kita sudah pantau. Untuk target besok sudah ada, besoknya lagi ada. Nah, yang kedua kami mau sampaikan ini untuk internal kami. Seperti disampaikan Bang Farianda tadi, apa itu? Trust masyarakat begitu besar. Setuju. Kami semangat, tetapi kita seluruh instansi khususnya bagi adik-adik ya yang di bawahan saya ini harus menjaga marwah. Jangan kepercayaan publik yang 99% gara-gara marwah satu orang, yang 1% itu bisa merusak segalanya. Jadi kepercayaan itu sangat sulit menjaganya. Itu yang kedua. Yang ketiga khususnya karena ada judulnya nih tagline-nya tentang korupsi dia. Tekan koruptor. Tekan koruptor. Korupsi ini ada 3 hal bagi pengguna anggaran. Apa itu? Pertama, gunakan perencanaan yang baik. Kedua, laksanakan dengan baik. Tepat mutu. Ketiga, bermanfaat. Apabila 3 hal ini telah dilaksanakan, maka uang negara akan berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Pasti. Sehingga tidak ada korupsi. Baik. Itu aja. Terima kasih kami ucapkan atas informasi dan kehadiran dari Bapak Yos Tarigan SMH selaku Koordinator Intelijen Kejatisu dan kemudian telah diberikan informasi melalui Ketua PU Sumut Abang Farianda Putra Sini. Dan ketahuilah pemirsa bahwa himbauan para DPO untuk segera menyerahkan diri merupakan dari komitmen dan juga tujuan hadirnya program Tabur ini agar dikenal oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini Senin 28 April 2025. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa.